Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kita memuji Tuhan dalam judul lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, dalam cerita sebelumnya, kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan sangat membenci dosa. Tuhan menghukum orang-orang yang terus melakukan dosa, seperti yang sudah kita lihat dari cerita keluarga Raja Ahab yang mengambil kebun anggur Nabot. Nah, adik-adik, sebagaimana firman Tuhan terhadap Raja Ahab, demikianlah terjadi ketika Raja Ahab mati di dalam peperangan. Darahnya dijilat anjing
dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 38. Setelah Raja Ahab mati, anaknya lah yang menggantikan menjadi raja di atas Israel di Samaria. Tentang Nabi Elia, dia dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran atau apa yang disukai oleh Tuhan. Nabi Elia adalah orang yang hidupnya melakukan apa yang disukai Tuhan. Adik-adik, Alkitab yang adalah firman Allah menceritakan bahwa Nabi Elia tidak mengalami yang namanya kematian, tetapi ia diangkat oleh Tuhan ke surga. Hah? Bagaimana maksudnya? Iya adik-adik, Nabi Elia tidak mati, tetapi ia terangkat ke surga. Ketika waktunya Elia terangkat telah tiba, Elia dan Elisa sedang berjalan bersama-sama. Waktu itu Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di situ, karena Tuhan telah memerintahkan aku ke Betel." Demi Tuhan yang hidup dan Engkau yang hidup, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Jadi mereka berjalan ke Betel. Kemudian Elia berkata lagi, "Hai Elisa, tinggallah di sini, karena Tuhan telah menyuruh aku pergi ke Yeriko." Demi Tuhan yang hidup dan Engkau yang hidup, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Jadi mereka berjalan ke Yeriko. Kemudian Elia berkata lagi, "Tinggallah di sini, karena Tuhan telah memerintahkan aku ke sungai Yordan." Demi Tuhan yang hidup dan Engkau yang hidup, aku tidak akan meninggalkan Engkau. dalam perjalanannya Elia membelah sungai Yordan dengan pakaiannya, dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Setelah mereka menyeberang, Elia bertanya kepada Elisa, "Apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum kita berpisah?" Berikanlah kepadaku 2 kali lipat dari rohmu. Permintaanmu itu sangat sulit, tapi kalau kau dapat melihat aku terangkat, maka kamu akan mendapatkannya. Jika tidak, itu tidak akan terjadi. ketika mereka terus berjalan dan berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan mereka. Nabi Elia terangkat ke surga dalam angin puyuh. Elisa sedih sebab
dia tidak akan melihat Nabi Elia lagi. Karena Nabi Elia telah dibawa Allah ke surga. Elisa mengambil pakaian Elia yang jatuh dan melanjutkan perjalanannya. Demikianlah Elia diangkat ke surga dan Elisa menggantikan Nabi Elia. Adik-adik, ada satu hal lagi yang terjadi. Sewaktu Elisa pergi ke Betel dan sedang mendaki, datanglah anak-anak mengejek dia. Mereka berkata, "Naiklah botak, naiklah botak." Mendengar itu, Elisa mengutuk anak-anak itu dalam nama Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka. 2 ekor beruang dari hutan menerkam mereka. Lalu Elisa melanjutkan perjalanannya. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Nah, adik-adik, Allah yang disembah Elia dan Elisa adalah Allah yang hidup, yang menyelamatkan Elia dan Elisa sehingga mereka tidak dihukum dan mereka melakukan apa yang disukai Tuhan. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita bisa diselamatkan oleh Allah yang hidup dan tidak mendapatkan hukuman? Bahkan kita juga bisa melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Ya, percayalah kepada Allah yang disembah Nabi Elia dan Elisa yang sekarang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan oleh-Nya. Percayalah kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Ayat hafalan kita, Yohanes 3 ayat 18b. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18b. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk boleh percaya kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggal
tua